Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu sakramen imamat. Yaitu di dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Pada pertemuan kita pada kali ini saya akan berkatekese tentang sakramen imamat. Sebelum saya menyampaikan atau mengatekesekan sakramen imamat ini, terimalah salam saya dalam bahasa daerah Nes kita, Yahoo, Horas Majua-jua. Baik, sakramen imamat merupakan salah satu dari 7 sakramen yang diwariskan oleh Yesus Kristus kepada gereja sebagai sarana untuk melanjutkan karya keselamatannya. Sakramen ini berakar pada perutusan Yesus sendiri kepada para rasul ketika ia memanggil mereka untuk menjadi gembala umatnya, terutama dalam perjamuan terakhir saat ia berkata, "Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Kita dapat melihat pada Lukas bab 22 ayat 19, dia mengatakan bahwa dalam sakramen imamat, seorang pria yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan ditabiskan menjadi perpanjangan kehadiran Kristus di dunia. Dengan tabisan itu, mereka diangkat menjadi pelayan Allah yang secara khusus bertugas memimpin umat dan dalam perayaan cinta kasih Kristus. Sakramen ini menjadi tanda kehadiran Kristus yang tetap dalam gerejanya, terutama melalui perayaan Ekaristi, di mana kurban salib Kristus dihadirkan kembali secara nyata demi keselamatan umat manusia. Sakramen imamat memiliki tiga tingkatan, yakni diakonat, imamat, dan episkopat. Masing-masing dengan tugas dan peran yang saling melengkapi. Diakon dipanggil untuk melayani dalam tugas-tugas kasih, pewartaan Injil, dan membantu imam dalam liturgi. Yang ditabiskan pada tingkatan kedua diberi tanggung jawab utama untuk mempersembahkan Ekaristi, melayani sakramen-sakramen, dan menjadi gembala rohani bagi umat. Uskup pada tingkatan tertinggi adalah penerus para rasul yang memiliki kuasa penuh dalam mengembalakan gereja lokal serta mentabiskan para imam dan diakon. Ketiga tingkatan ini menggambarkan bahwa sakramen imamat adalah sebuah pelayanan, bukan hanya istimewa seorang imam dipanggil untuk melayani, tetapi dia melayani umat. Sebagaimana Kristus sendiri datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Imamat Kristiani memiliki hakikat yang unik karena seorang imam bertindak impersonal Kristi, yakni dalam pribadi Kristus, khususnya dalam perayaan Ekaristi dan sakramen pengampunan dosa. Imam menjadi sarana utama melalui rahmat Allah mengalir kepada umatnya. Dalam tugasnya, imam tidak hanya melaksanakan fungsi liturgis, tetapi juga menjadi saksi hidup akan kehadiran Allah di tengah dunia. Dengan hidup selibat, seorang imam menyerahkan seluruh dirinya kepada Kristus dan di dalam gerejanya, mencerminkan kasih yang total dan tak terbagi kepada siapapun, di mana manusia harus bisa hidup sesuai dengan agamanya sendiri. Melalui hidup yang lebih sempurna dalam Tuhan, dengan tidak menikah, seorang imam bebas untuk mengabdikan seluruh waktunya
bagi Allah dan kepada umatnya, tanpa gangguan atau tanggung jawab keluarga. Untuk melayani misi keselamatan Allah, dalam tradisi gereja barat, selibat telah menjadi aturan wajib bagi para imam karena dinilai sebagai tanda keutamaan rohani dan pengabdian yang total kepada Allah. Meski tidak mudah, hidup selibat adalah ungkapan kasih yang radikal dan panggilan untuk mengarahkan seluruh perhatian pada Allah sebagai prioritas utama. Panggilan imam bukanlah suatu keputusan manusiawi semata, tetapi jawaban atas undangan Allah yang memanggil seseorang untuk hidup dalam pelayanan khusus. Dalam surat kepada orang Ibrani dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan ini bagi dirinya sendiri, tetapi hanya orang yang dipanggil oleh Allah. Dapat kita lihat dari kitab Ibrani bab 5 ayat 4, yaitu dia katakan, oleh karena itu, proses pembentukan calon imam tidak hanya mencakup pendidikan intelektual, tetapi juga pembinaan rohani dan moral. Dan agar mereka benar-benar siap untuk menjadi gembala yang setia, seorang imam dipanggil untuk hidup dalam kesatuan mendalam dengan Kristus, sehingga ia dapat menjadi saluran rahmat Allah yang berdaya guna bagi umat yang dilayaninya. Sakramen imamat adalah rahmat besar bagi gereja karena melalui sakramen ini gereja dapat melanjutkan misinya, mewartakan Injil, dan merayakan sakramen-sakramen membawa kehidupan ilahi kepada umat manusia. Imam menjadi gembala yang memimpin kawanan domba Allah kepada keselamatan, sumber pengharapan di tengah kegelapan, dan saksi nyata akan kasih Allah yang tak berkesudahan. Oleh sebab itu, umat beriman harus mendoakan para imam dan mereka yang sedang menanggapi panggilan imamat agar tetap setia pada tugas mulia mereka. Kita dapat diundang untuk mendukung para imam melalui pengharapan, kerjasama atau dukungan dalam karya pelayanan, dan kesaksian hidup Kristiani yang nyata. Dalam dunia yang penuh tantangan ini, panggilan imamat adalah tanda kasih dan kesetiaan Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Imam yakni saksi dan tanda kehadiran Kristus yang hidup di tengah-tengah gereja, mengembalakan umat dengan kasih, kelembutan, dan pengorbanan seperti gembala baik. Panggilan ini dapat sebuah misteri cinta ilahi yang harus diterima dengan iman, dihidupi dengan penuh komitmen, dan dipersembahkan dengan sukacita demi kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa. Semoga para pria yang mendengar panggilan ini berani menjawab ya, seperti para rasul, menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Kristus, Sang Imam Agung, dan gereja yang kudus. Baik, demikian katekese tentang sakramen imamat ini. Saya sapa kita Yahobu.